Halo kawan-kawan, hari ini gue balik lagi untuk melakukan ulasan untuk pertandingan kemarin Arsenal 5-0 lawan Crystal Palace. Oke, ini adalah kemenangan yang sangat bagus banget buat Arsenal karena ya mereka masih terus mengejar Liverpool dan Manchester City. Dan sebelumnya mereka sudah mengalami 3 kekalahan berturut-turut ya kalau nggak salah. Jadi untuk bisa menang lawan Crystal Palace, akhirnya mereka bisa balik ke jalan sebenarnya begitu. Itu aja dari hasil, ada vibe positif dari Arsenal. Tapi ya itu, masalahnya Arsenal kalau gue lihat itu masih belum kelar ya. Gue bukannya mau ngomongin terlalu negatif, tapi gue coba mau ngomongin kenyataan aja. Kenapa gue mau ngomongin soal sisi ini? Karena jangka panjangnya itu bakal berpengaruh juga. Soalnya kalau satu pertandingan lawan Crystal Palace yang sebetulnya baru pilih Roy Hodgson lagi ya sebagai pelatih, ini kayak jalan mundur. Terus kemarin juga ada fans-fans Crystal Palace juga kecewa sama pemilihannya Crystal Palace yang nggak bersifat inspiratif begitu ya. Ya lawan Crystal Palace begini ya seharusnya memang ngebantai. 5-0 itu udah hasil yang wajar begitu. Tapi ya itu, jangka panjangnya itu bisa kelihatan Arsenal untuk mencoba mendongkrak lini pertahanan Crystal Palace saja sebetulnya ini agak kesusahan. 2 gol pertama itu dari Gabriel. Ya 1 gol Gabriel, 1 gol itu dinyatakan on goal Dean Henderson. Sayang banget buat Gabriel. Tapi ya itu, 2 gol dari tendangan sudut. Jadi kalau gue lihat ini Arsenal sebelum 2 gol ini sebetulnya nggak bisa mendongkrak lini pertahanannya Crystal Palace. Masih kesulitan. Palace pakai 5 back. Saka kelihatannya lagi ada awan mendung begitu ya. Kemarin itu kayaknya masih lagi liburan di Dubai atau gimana, gue nggak ngerti. Nggak ada listriknya gitu, gak ada gregetnya dari Arsenal kemarin. 2 gol dari tendangan sudut. Terus setelah 2 gol ini, terus gue ngomongin juga 2 gol itu sebetulnya juga ada marking dari back Crystal Palace itu yang gak bener banget ya. Si Chris Richards, dia itu bisa kehilangan jejaknya si Gabriel beberapa kali dia begitu. Dan setelah 2 gol, ya mau nggak mau Crystal Palace mulai keluar, lini pertahanannya makin tinggi. Dan itulah kenapa 3 gol selanjutnya itu berasal dari counter attack. Nah, ketika lawan itu udah mulai nyerang, nah ini baru Arsenal bagus. Soalnya ada ruang besar. Pemain-pemain kayak Saka, Martinelli, Trossard, Jesus demen sama yang ada ruang begini. Tapi ya itu, kalau pertahanan rapet, misalnya kayak kemarin lawan West Ham, kesulitan. Arsenal tuh kelihatannya kurang ada sisi kreatifnya gitu loh. Nggak kayak City. City tuh punya De Bruyne. Ya, mau pasang 11 pemain, parkir bis, ada De Bruyne dengan 1 umpan lambung ke Oscar Bob kemarin, kelar, bubar. Ya, Arsenal itu masih belum ada pemain kunci kayak begini yang bisa mendongkrak. Chelsea ada Cole Palmer yang gue lihat. United masih ada Bruno Fernandes. Ya. Cuma dari pemainnya aja, tapi ya bayang-bayang aja dong. Tapi intinya Arsenal itu punya Martin Odegaard. Tapi kalau gue lihat Martin Odegaard ini masih belum punya X factor. Dia itu kalau gue lihat dia cuma meliuk-meliuk badan, lincah gitu ya. Tapi visinya itu masih belum setajam playmaker kelas dunia di Liga Inggris saat ini. Masih belum ada yang levelnya Kevin De Bruyne. Soalnya kalau gue bilang Arsenal lama-lama itu bakal ketemu lawan yang bakal parkir bis. Nah, buat lawan parkir bis begini bisa ketebak Arsenal. Ketebak, keambil bolanya, langsung serangan balik. Terus bisa juga itu kayak jadi sumber terbaiknya buat lawan itu bisa mencetak gol.
itu semuanya dari counter attack. Udah bisa kebaca lah gitu. Dan ya itu, permainan Arsenal itu kadang ada di sayap, ya kan? Saka, Martinelli. Untungnya Martinelli kemarin lumayan nyala dengan 2 gol. Dan Saka itu nggak kelihatan kemarin. Ya itu. Yang mengkhawatirkan itu adalah si Martinelli kemarin di sayap kiri 2 gol itu dari counter attack. Tapi bagaimana kalau lawan itu pasang pertahanan yang rapat? Begitu. Jadi kita nggak bisa memetik terlalu banyak. Soalnya Martinelli itu sebetulnya tetap bagus kalau dia dapat ruang. Kenapa dia nggak bagus? Selama ini Arsenal tuh gagal mendongkrak. Nggak ada sisi kreatifnya yang bisa menciptakan peluang-peluang. Itu aja sih X factor yang kurang dari Arsenal yang gue bilang. Dan yang agak mengkhawatirkan, yang agak mengecewakan dari yang gue lihat kemarin itu, si Arteta itu musim ini agak berbeda. Dia lihat musim lalu itu di Arsenal itu suka hilang konsentrasi ketika skor lagi 1-0 atau 2-0. Nah, akhirnya bisa kebobolan 1 gol, 2-1. Nah, hilang konsentrasi, mulai ada rasa gugup, akhirnya mungkin bisa jadi 2-2. Kayak kemarin lawan Southampton, ya kan? Skornya 3-3 di Emirates Stadium. Jadi dari pertandingan-pertandingan ini si Arteta merasa musim ini Arsenal harus bisa mengontrol temponya itu lebih bagus. Lebih kayak Manchester City. Jadi yang gue lihat itu setelah skor 2-0 kemarin lawan Palace, Arsenal itu udah mulai mencoba mendominasi possession. Tapi umpannya itu kiri kanan ke belakang lah. Tapi jarang ada yang maju. Declan Rice juga bukan pemain yang memiliki umpan progresif yang terlalu bagus banget ya. Jadi Declan Rice ini dalam segi umpan-umpan itu dia tugasnya itu cuma buat kontrol temponya, main santai begitu loh. Keluarin bisanya dari serangan lawan. Begitu aja. Jadi itu niatnya si Arteta musim ini. Dan itu agak sedikit mengecewakan kemarin kalau gue lihat. Karena kemarin Arsenal itu memang harus bangga ya dengan skor 5-0. Tapi gue cuma mau lihat ada sedikit lebih penetrasi dari lini tengahnya Arsenal. Dan gue kemarin gagal lihat gitu. Dan kalau mereka itu mau bikin pernyataan, mereka pernyataan bikinnya tuh dari open play. Jangan dari set piece, dari tendangan sudut. Begitu, dari open play. Kelihatan gitu. Gue yakin deh, di benak hati para fans Arsenal tuh pasti mikirnya, iya 5-0 keren sih. Tapi kalau dilihat, kalau dianalisa lebih detail lagi, Arsenal mainnya tuh sama buruknya kayak lawan West Ham atau lawan Fulham. Dan Arsenal kemarin seharusnya lebih ngotot, ya, hajar terus-terusan. Lagi 2-0 terus 3-0, 4-0. Tapi yang gue lihat itu mereka terlalu mencoba untuk mengontrol temponya. Itu aja sih. Tapi ya itu, hasilnya 5-0. Ini adalah permulaan yang bagus ya, supaya Arsenal bisa kembali ke jalan sebenarnya. Begitu. Dan yang pastinya ini bagus buat perlombaan title Liga Inggris ya. Tapi ya itu, kalau gue bilang Arsenal dari segi kualitas masih belum memadai. Karena masih belum ada X factor-nya. Saka mungkin bisa jadi X factor, tapi kalau gue lihat dia itu masih agak sedikit terlalu nggak konsisten, nggak sekonsisten Salah atau De Bruyne begitu. Masih belum bisa diandalkan. Musim ini nggak tahu kenapa Saka itu masih belum bisa naik gigi gitu loh. Itu aja sih. Gue rasa Saka ya beberapa tahun ke depan pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Itu gue nggak raguin. Cuma musim ini sayangnya Arsenal belum bisa mendapatkan itu dari Saka. X factor-nya. Martinelli nggak ada X factor-nya musim ini. Jesus nggak bisa diandalin. Martin Odegaard, ya itu yang gue bilang. Umpan terobosannya itu. Gue masih mau lihat lebih dari sana.